therapy also. Hello. Hello. Okay. I'm And, copy you. right now we are dealing since 130 alternative medicine in India and abroad also. So this is I have started this certificate course. I have started the diploma course. I have started the bachelor course and medicine course, MD course and PhD also. And anybody can do the course from my organization. And Mr. Sigit, I have already authorized to Mr. Sigit for the Indonesia of any kinds of alternative medicine. And this is a very big opportunity. Then I can provide the certification in alternative medicine, and anybody can do this. Anybody can do the service in in any country also. Hello, Mr. Sigit. Yes, Dr. Menikan. I still translate your word in texting. Please translate it. Ya, jadi saya translate di teks saja ya, sambil ini singkat saja. Jadi Dr. Menikan ini adalah Direktur IGP MSR, All Indian Paramedical Science and Research di India, di mana kita berafiliasi dengan USDLA, right? We affiliate with USDLA, Dr. Menikan? Yeah, we are affiliated with the government of India, and we are authority to provide the certificate to studied students. Ya, jadi All Indian Paramedical Science and Research ini under government by pemerintah India. Jadi di bawah perlindungan pemerintah India dan juga berafiliasi dengan USDLA. And how many people from your institute was graduate? Yeah, we have still now present day it has 4,000 students already taken the certifications from my organization. Ya, kita sudah meluluskan kurang lebih sekitar 4.000 mahasiswa. And where are they from? All over the world. Italy, Mauritius, Saudi Arabia, Emirates, Malaysia, Bangladesh, Nepal, and India, even India also. And Indonesia, this is the first time. Yeah, this is the first time because you are there. Oke, mungkin Pak Vika mau tanya, silakan Pak, atau teman-teman. Mungkin teman-teman dulu Mas ya, ini saya masih mengatur lalu lintas. Oh siap. Teman-teman boleh tanya pakai bahasa Indonesia, nanti ditranslate sama Mr. Sigit. Silakan teman-teman dari Rumah Hipnotis Indonesia. Silakan tanya pakai bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Ini saya masih mengatur lalu lintas ini, audiens. Silakan. Dr. Menikan. Yes. I just been share to you about the curriculum of Rumah Hipnotis Indonesia. When you see our curriculum, so how many years we can graduate, and what I mean is it available for conversion of our curriculum in Rumah Hipnotis Indonesia and conversion in the Bachelor Hypnotherapy? Yeah, I have already previously I told you we have the many types 4 types of curriculum: the diploma,
diploma is a 2 years, bachelor is a 4 years, MD 2 years, and PhD also 1 year. Oke, jadi kita tuh ada tingkatan diploma. Kalau bachelor tuh diploma tuh sekitar 1 sampai 2 tahun, bachelor tuh sekitar 4 tahun, PhD sekitar 2 tahun. Jadi nanti kita akan dikonversikan dari silabusnya Rumah Hipnotis Indonesia ke Bachelor Hipnoterapi. Jadi harapannya kita tidak perlu nunggu terlalu lama untuk menyelesaikan studi ini. Ada pertanyaan teman-teman? Oke teman-teman, silakan bertanya. Ayo, Mas Agung, Mas Ahmad, Mbak Debbie, Pak Edi, Mas Riza, Mas Sepria, Mas Iin Komarudin, silakan Mas. Mas Iin, silakan ditanyakan Mas. Halo, Dr. Menikan. Yes, sir. Is it we learn from your website as a e-learning management system based on video or based on PDF or anything else? No, yeah, anybody can learn through the offline or online also. Can you show us about the system? Right now, we can't actually. My expert has already gone to the home. So anytime, next time I can show you. Okay. So after we register in your institute, so we have e-learning management system by online also. Yes, sir. Oke, jadi kita tuh bisa pembelajarannya secara online, nanti bisa dilihat di website. Based on video or PDF, sir? Both, sir. Oh, jadi kita ada video yang ditampilkan dan juga PDF-nya. Makanya kenapa kita menggandeng Pak Vika yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Tadi CV-nya Pak Vika juga silabus dari Rumah Hipnotis Indonesia sudah saya kirimkan ke Dr. Menikan untuk dipelajari supaya kita bisa dikonversi dari pembelajaran yang selama ini kita dapatkan dari Pak Vika kepada Bachelor in Hypnotherapy. Yes. Ada pertanyaankah dari peserta? Ada 12 peserta ini, 14 sama saya. Pak Solihun, silakan kalau mau mengajukan pertanyaan, Pak Solihun. Silakan Pak Solihun. Masih add peserta ya, Pak? Ya. Atau sambil Pak Fikang add peserta, saya kasih gambaran dulu lah ya. Ya, silakan Mas, silakan Mas. Ya, kenapa kok kita perlu level Bachelor in Hypnotherapy? Jadi seperti ini teman-teman, hasil diskusi saya dengan Pak Vika waktu kunjungan dia ke Semarang, waktu saya telepon dan by WA. Jadi tujuannya tuh kalau dirinci ada 11 poin, tapi nanti disampaikan oleh Pak Vika saja. Saya akan ambil garis besarnya saja. Jadi yang pertama, sebentar ya, ini ada pertanyaan mungkin ya di chat ya. Oh, lama pendidikan. Oke, level bachelor. Oke. Oke, boleh lewat teks. Kalau udah mau ngomong boleh lewat teks pertanyaannya. Silakan, teman-teman. Hello, Dr. Menikan. Yes, sir. Because we have already the basic curriculum of hypnotherapy, so how many years we can study at the Bachelor in Hypnotherapy? In my country, for the alternative and hypnotherapy, there is a 4 years course. 4 years. How about the conversion from our curriculum, sir? Pardon? One second. How about the conversion from our curriculum in Indonesia? If we continue to Bachelor in Hypnotherapy, is it available to conversion? Yes, sir.
can you give us the describing? It could be 2 or 3 years, or you Yeah, can. it may be the 3 years also. Not below the 3 years. Not below the 3 years. In many countries, in some countries there is a 3 years also. The degree also is a 3 years. And some countries has running the 4 years courses. So Okay. you can run this course for the 3 years course. Okay, I will translate. Yes. Jadi teman-teman, karena kita tadi sudah mengirimkan CV Pak Vika dan juga kurikulum, kita bisa menyelesaikan program Bachelor in Hipnoterapi. Pada umumnya itu 4 tahun, tetapi karena sudah kita ada basicnya, kita ringkas jadi 3 tahun. Begitu keterangan dari Dr. Menikan. Kalau ada pertanyaan lain, boleh di chat, boleh langsung silakan. Mas, aku boleh nanyain sedikit nggak sama Mr. Meniken? Boleh, silakan Pak. Dalam bahasa Inggris langsung boleh Pak. Oke, ini kan kita bachelor ya, kalau di Indonesia itu sarjana ya. There is any cooperation between the government of India and Indonesia, and this will be in the form of formal education or non-formal education. Yeah, I will cooperate any kinds of documentation. I will cooperate to you between from the India and Indonesian government also. I'm ready. I'm ready to cooperate with any kinds of document. Informal education or non-formal education, sir? It's a depend on you. It's a depend. It is a both. This course running in both form, formal Depend on and informal also. Indonesian government. But I don't know which types of requirement in Indonesia government. I don't know. Okay. You can say me, then I can permit. Okay. Then I can permit. Oke, kembali ke Mas apa namanya Mas Sigit. Mas Sigit, Yep. Tolong di copy sebentar Mas Sigit. Mas Sigit, kemarin kita kan sudah ngobrol bahwa ini nanti mau dibawa ke ranah pendidikan tinggi ya, ranah kampus. Tapi tadi dikatakan bahwa ada pembatasan untuk pembukaan prodi di kampus. Bahkan kita mau dimasukkan ke ranah filsafat atau psikologi. Sedangkan itu nanti ada kewajiban untuk menempuh mata kuliah yang banyak sekali di luar substansi hipnosis dan hipnoterapi begitu. Nah, ini nanti bagaimana cara mensinkronkan antara bachelor from Mr. Meniken from India dengan regulasi yang ada di Indonesia ini. Kira-kira bagaimana, Mas? Baik, saya terangkan sebentar, Pak ya. Oke. Jadi teman-teman, saya sudah pernah diskusi dengan mantan dosen Udinus, namanya Bu Sari. Jadi beliau mengatakan pada saya, yang pertama, saat ini pemerintah membatasi pembukaan prodi baru di bidang kesehatan. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, apabila kita tetap ingin melakukan approach pendekatan ke prodi yang sudah berjalan, ini kalau hipnoterapi itu bisanya itu kan masuknya ke ranah psikologi atau filsafat. Tetapi konsekuensinya kalau kita dompleng di prodi psikologi atau filsafat, berarti ada banyak mata kuliah di bidang psikologi, kalau kita milih psikologi ya, atau mata kuliah di bidang filsafat, kalau kita ingin dompleng di prodi mereka. Dan itu pun kita harus ketemu suatu perguruan tinggi yang mau bekerja sama seperti itu. Nah, yang option selanjutnya itu sudah saya share ke Bapak Vika. Di pemerintah sekarang itu ada program penyetaraan ijazah. Jadi nanti teman-teman bisa minta ke Pak Vika atau nanti saya share di grup. Jadi penyetaraan ijazah itu ijazah yang kita berasal dari luar negeri itu kita laporkan ke Kemenristek Dikti melalui beberapa prosedur yang harus diikuti ya, antara lain dari
letter of acceptance dan sebagainya, kemudian apa namanya legal standing dari institut yang di luar negeri, ada beberapa persyaratan yang harus dilampirkan termasuk paspor dan sebagainya. Itu ada program namanya penyetaraan ijazah. Makanya kalau kita larinya yang pertama sebagai praktisi, itu ada 2 option. Kita menggunakan izin prakteknya dari RHI dan tidak perlu mengurus penyetaraan ijazah. Tetapi kalau kita mau larinya ke akademisi, itu ada 2 jalur. Yang pertama, kita ikut ke prodi yang sudah ada, yaitu psikologi dan filsafat, dengan resiko kita matrikulasi banyak mata kuliah mereka, atau kita ikut yang jalur penyetaraan ijazah itu. Seperti itu Pak penjelasan singkatnya. Oke. Kalau di India sendiri, program ini sudah masuk formal or non-formal education? Mas Sigit. Saya tanya ke Dr. Menikan ya. Oke, Mr. Manikan. Halo, Mr. Menikan. Yes, sir. In India, In India. about bachelor in hypnotherapy, this is the formal Formal or non-formal education? Actually, sir, in India, alternative courses is not famous in India. So anybody, someone getting the formal study and someone informal studies. Oke, berarti di India program Begitu populer. program alternatif medicine ini belum begitu populer meskipun sudah resmi di bawah naungan pemerintah. Jadi masuknya di non formal. Kalau non formal berarti sama dengan kursus ya, Mas Sigit? Iya, kalau It's di like a course. itu namanya course Pak memang. Course. Meskipun ada sebenarnya sertifikat, diploma, bachelor, master sampai PhD, tapi kalau saya lihat di beberapa website mereka It's itu not namanya academic. course. Iya. Jadi itu hanya istilah sebenarnya, bukan bukan ranah akademik yang sebenarnya. Ada bachelor, ada apa tadi itu yang setelah bachelor? Bachelor, master, PhD. Diploma. Oh ya, PhD. PhD kan ngeri Mas itu D3 loh Mas itu. Sorry, S3 ya, dokter. Iya. Jadi ada perbedaan paradigma antara Indonesia dan luar negeri. Saya ini kan nginduk yang India 2, satunya kan dari Malawi ya, Malawi tapi cabang India juga. Jadi kalau di luar negeri itu namanya course itu dari tingkat sertifikat, diploma, bachelor, master sampai PhD. Nah, bagaimana menentukan perguruan tinggi yang fake university atau tidak? Itu kita lihat apakah terregister di pemerintah. Itu ada nomor registernya, bisa kita cek di UGC. Nah, kebetulan Dr. Menikan ini salah satu anggota di UGC, sehingga ketika bulan lalu saya telepon dia ngomong bahwa saya sedang rapat di UGC. Jadi UGC itu semacam kayak semacam inilah ya, kumpulan beberapa perguruan tinggi. Kalau di Indonesia tuh mirip universitas terbuka gitu Pak. Oke Mas, ini nanti kan ada penyetaraan Mas dari kurikulum Rumah Hipnotis Indonesia ke apa itu programnya Mr. Menikan tadi, ICCPR. Betul Pak. Syaratnya apa saja Mas? Mungkin teman-teman biar tahu semua Mas. Tadi diterangkan oleh Dr. Menikan setelah saya kirimkan silabus dari Rumah Hipnotis Indonesia, itu mengikuti peraturan di luar negeri, akhirnya diturunkan dari 4 tahun ke 3 tahun, Pak. Jadi konversinya tuh kita tetap belajar selama 3 tahun. Dari jadwal semula yang 4 tahun. Jadi dikonversi selama setahun, Pak. Iya, rata-rata kan bachelor itu kan 4 tahun. Jadi ini 3 tahun ya? Iya. 3 tahun, tapi ini masuk ke formal education di non-formal India. education. That's right. Mungkin saya akan tanya ke Dr. Menikan ya. Halo Dr. Menikan. Yes, sir.
In India, I hear about the UGC. Maybe you can explain to us what is the meaning about UGC and how is the impact for our institute? Yeah, actually, the UGC, the role of the UGC is providing the only the university affiliation, and this is by autonomous body. But it is also I am the also member of the UGC, so there is no objection from the UGC, and anybody can take the education in alternative medicine also, because there is no physical medicine in the alternative. So there is no harm, and anybody can take the education. This is the education. This is the awareness of the human being. So there is no objection, and UGC also provide me the permission to provide the any types of alternative medical education. And our next question is, what is the fake university? How we can prohibit from the fake university, sir? Sir, actually the University Grant Commission in initial stage, they are providing the permission, the traditional subject to the university. Traditional means graduation, post-graduation, PhD, only that. And for the technical education, there is another part which are the providing the affiliation to that university, that is technical management, engineering, that is AICPT, and for teaching NCTE, and for the nursing, Indian Nursing Council. But this is a different from the UGC. So UGC only provide the university the traditional education, right? Mm-hmm. So you keep in the mind the traditional means only for the education, graduation, post graduation, and PhD, only things. Mm. So, sir. Okay. So our institute is legal, sir. Yes. Yeah, this is a legal. Legal in India or legal from international community? Sir, in India, I mean, sir, full government of India not fully provide the permission to the all types of alternative medicine, but they are permitting the step by step to the alternative medicine. Step by step they are permitting. I mean, you can see the Ayurveda, homeopath, Unani. That was also the alternative, but step by step they are giving the permission. So hypnotherapy, this is the important part of the Indian government. This is the another part, the psychology. This is the psychology. They are change the form of the hypnotherapy in the through the psychology. Mas Sigit, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, Mas. Oke. Ada beberapa intonasi yang saya tidak begitu jelas mendengarnya. Jadi begini, teman-teman. Ini saya tekankan dulu ya. Ini saya cerita dulu. Jadi saya punya teman tuh namanya Profesor Dr. Jim Paul Mamahit. Dia dulu S1, S2, S3 di India. Dan itu ijazahnya resmi diakui di pemerintahan India. Bahkan sampai sekarang dia ngajar di UI, di Malaysia dan di Perancis karena dia memang ambil PhD juga di Perancis seperti itu. Jadi ijazah di Indianya dia resmi, diakui pemerintah, tetapi karena kebijakan di Indonesia, makanya dia kuliah lagi S1 seperti itu. Misalnya dia dulu kan di India ngambilnya PhD akupunktur ya, kemudian dokter umum. Nah di Indonesia ini meskipun kita alumni dokter umum di Eropa, di
di Amerika sekalipun, tetapi ada kebijakan kita harus konversi, kita harus kuliah lagi S1 seperti itu. Tetapi ijazah Indianya itu resmi, itu saya cerita sebentar. Nah, di India itu ada perjuangan menuju ke pengakuan ilmu pengobatan komplementer. Jadi ilmu pengobatan komplementer yang terkenal di India itu ada Unani, Ayurveda, kalau saya bacot ada Pancakarma dan sebagainya. Banyak banget ilmu tradisi yang ada di India. Nah, ini sedang berjuang untuk bisa diakui secara medis barat seperti itu. Jadi di mana-mana itu ada perjuangan ilmu pengobatan komplementer untuk bisa diakui di medis barat atau western medical atau medis alopati. Salah satunya yaitu hipnoterapi. Nah, di medis barat itu ada beberapa istilah. Yang pertama, complementary and alternative medicine. Komplementer itu berarti ilmu-ilmu tradisional ini dianggap sebagai pengobatan komplementer atau pelengkap. Yang kedua itu integrative medicine. Integrative itu berarti menggunakan kedua keilmuan, yaitu keilmuan barat dan keilmuan timur. Di India ini salah satunya, untuk digunakan secara bersama-sama. Saling terpadu seperti itu. Ada lagi yang ketiga tuh namanya functional medicine. Functional medicine itu mensinergikan. Ada nanti kalau di googling ada perbedaan antara komplementer, functional medicine, dan integratif. Nah, proses perjuangan ini sama dengan yang terjadi di Indonesia, demikian pula terjadi di India. Jadi ilmu hipnoterapi ini masuk ke ilmu pengobatan alternatif dan komplementer. Untuk bisa diakui di medis barat di India, itu perlu waktu. Seperti itu Pak, kira-kira penjelasannya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Yuk para trainer, yuk. Ada Pak Masuri, tolong ikut berpartisipasi. Bu Yaya, silakan. Mungkin saya 5 menit mau menggambarkan yang 11 poin saya share ke jenengan, Pak Vika. Oke, enggak apa-apa. Silakan, Mas. Jadi seperti ini teman-teman alumni Rumah Hipnotis Indonesia. Kenapa saya bekerja sama dengan Pak Vika? Karena ada 11 poin yang saya share ke Pak Vika. Yang pertama, itu keinginan kita adalah mendirikan klinik kesehatan ataupun klinik pengobatan ya, klinik kesehatan internasional. Nah, kenapa kita beri internasional? Karena muatan di dalamnya itu adalah keilmuan yang diakui secara internasional. Salah satunya hipnoterapi, nanti ada Tuinacusen, ada nutrisi dan sebagainya, seperti itu. Nah, mengacu ke ini, ada salah satu trainer hipnoterapis itu motonya seperti ini. Saya menjelajah keilmuan dari berbagai negara. Tujuannya apa? Supaya orang asing itu nanti belajar hipnoterapi di institut saya. Nah, ada seseorang yang punya pandangan seperti itu dan terus diperjuangkan. Nah, keinginan saya salah satunya yaitu keinginan kita semua, kalau kita tuh memiliki gelar International Bachelor in Hypnotherapy, karena ini memasuki persaingan bebas ya, pangsa pasar bebas, harapan kita itu 3 tahun mendatang kita bisa menghadapi persaingan bebas. Jadi bukan lagi kita belajar hipnoterapi ke luar negeri, tetapi biarlah orang luar negeri itu mempelajari hipnoterapi dari Indonesia. Karena saya lihat Pak Vika ini kan banyak banget ininya ya, ragam pembelajarannya seperti itu ya. Jadi ini kesempatan yang bagus sekali kita mengembangkan keilmuan yang diakui secara internasional supaya kita bisa berkompetisi secara global. Dan orang asing pun akan tertarik belajar hipnoterapi sampai ke Indonesia. Ini bukan suatu hal yang aneh ataupun tidak masuk akal. Saya kasih contoh lah. Penulis buku yang berjudul The Miracle of Cell Healing yang gelarnya PhD, itu belajar meditasi saja sampai ke Bali. Jadi kita tentunya punya keinginan dan harapan bahwa satu saat kelak tentu ada orang-orang luar negeri yang belajar hipnoterapi ke Indonesia. Apalagi kita sudah
memiliki gelar internasional, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam mendukung program bachelor ini, saya pribadi mendukung ada 3 dukungan. Yang pertama itu, apabila jumlah mahasiswa mencukupi, saya akan mendonasikan sebesar 10 juta supaya kita bisa menulis Scopus internasional. Biaya menulis Scopus internasional itu untuk biayanya tuh sekitar 17 juta. Nih saya berani mendonasi 10 juta supaya alumni kita ataupun mahasiswa BHT ini memang kita tuh lompatnya ke internasional seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan menulis buku difasilitasi oleh Askia Publishing based on research. Jadi bukan lagi based on testimony, tetapi based on research. Kemudian kita juga akan sediakan website di mana kita sebagai tempat untuk mencantumkan kajian keilmuan, kemudian mencantumkan praktek dan sebagainya. Ya, itu sih ada beberapa poin. Ya, intinya seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan dulu ya. What about the tuition fee during the study? Oh, oke. Biaya Mas, biaya. Jelasin Mas. Is there any expert of Ericksonian hypnosis in this institution? Oke, Mas, jelasin Mas. Oke, yang pertama dulu ya. Ya, biaya Mas, biaya. Biaya perkuliahan ini sistemnya nanti saya tawarkan kita gandeng renteng saja. Jadi kalau ada yang cukup biayanya langsung bayar lunas ya nggak apa-apa. Tetapi kalau memang saya yakinlah di alumni RH ini kan saya lihat kuat sekali persaudaranya ya. Jadi kalau memang kita tuh komitmen itu bisa kita sistem gandeng renteng, artinya seperti sistem ini loh, seperti sistem arisan. Jadi bulan pertama siapa yang didukung, bulan kedua siapa, sampai itu lunas semua secara bergiliran. Itu saya taruh seperti itu. Biayanya itu total 20 juta sampai dengan penerimaan ijazah dan sertifikat. Dan itu biaya ijazah dan sertifikat. Yang kedua apa nih ya? Saya bacakan expert Ericksonian. Hello Dr. Menikan. Yes, sir. In the Bachelor in Hypnotherapy, are we learn about the Ericksonian also? Yeah, of course, sir. Yang lain bisa mikrofonnya. Mikrofonnya tolong di-off-kan dulu, Mas. Yang ada suara dangdutnya. Jadi seperti penjelasan Dr. Menikan, di Bachelor in Hypnotherapy ini, karena ini programnya Bachelor yang seharusnya 4 tahun, dan karena kita konversi dari kurikulum RHI menjadi 3 tahun, itu salah satunya juga belajar tentang Ericksonian juga. Itu pertanyaan sudah dijawab. Kalau ada pertanyaan lain silahkan. Oke, Mas, mungkin bisa dibahas tentang perizinan ya untuk praktek buka klinik atau panti sehat gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin harus lewat asosiasi tertentu gitu. Kalau ini nanti bagaimana? Baik, saya ini ya. Ini hasil diskusi saya dengan tim trainer saya yang menangani atlet di Provinsi Jawa Timur. Jadi sekarang ini ada kebijakan baru. Yang pertama yaitu untuk pembukaan izin praktek itu bisa melalui surat magang kerja. Jadi kalau kita tuh misalnya magang kerja di tempatnya Pak Vika, dan Pak Vika sudah mengevaluasi, memberikan magang kerja misalnya sekian bulan lah, dirasa dengan hasil memuaskan itu ya. Nah, dari surat magang kerja itu bisa digunakan untuk pengurusan izin praktek. Yang kedua, jalur kedua itu melalui asosiasi. Kalau melalui asosiasi ya tentunya banyak sekali asosiasi ya. Di hipnoterapi itu ada 2, tetapi di RHI pun secara asosiasi itu juga diakui. Nanti bisa jalan lebih lanjut ke Pak Vika. Kalau lewat jalur formalnya itu kita izin, ada surat keterangan domisili dari kelurahan, kemudian surat izin dari puskesmas, baru nanti ke Dinkes.
diikuti dengan sertifikat dan surat dari asosiasi, baru nanti diproses seperti itu. Tetapi teman saya dari Kalimantan itu pakainya Omnibus Law, Pak. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu dia daftar online dan itu dipermudah. Saya tidak tahu apakah masing-masing provinsi berbeda kebijakan, tetapi kalau teman saya di Kalimantan itu dia pendaftaran untuk memperoleh surat izin itu online. Dan saya dapat informasi lagi dengan program saya yang lain, yaitu Home Spa, itu ternyata juga perizinannya menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, karena Home Spa itu kan di bawah Kementerian Pariwisata. Itu ternyata juga dipermudah, tidak harus melalui Puskesmas ini, tetapi pendaftaran online gratis di bawah Kementerian Pariwisata. Jadi sepertinya sekarang ini ada dua kubu, Pak, antara Undang-Undang Cipta Kerja ataupun lewat jalur dari Dinkes seperti itu. Saya belum mengamati lebih lanjut sih ini. Kalau dari Pak Fikar sendiri selama ini bagaimana, Pak? Oke, karena ini masih sangat riskan dan menimbulkan banyak perdebatan dan juga kontroversi. Sebenarnya di RHI itu juga punya asosiasi, ya, apa namanya, IAMP itu International Association of Hypnotherapy and Mesmerism Practitioner. Itu kemarin kita pakai ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, Mas, ya. Sebelum diterapkan Undang-Undang Omnibus Law, ya. Nah, itu kemarin kita pakai ke banyak alumni, itu juga di ACC begitu. Ternyata setelah terbit Undang-Undang OSS itu, Online Single Submission itu, semuanya memang dipermudah, apa namanya, sifatnya online semua gitu. Dan tidak harus melalui asosiasi yang bermitra dengan Kemenkes. Saat itu yang bermitra itu kan dua, Prahiti dan PKHI. Sekarang tambah satu lagi, punyanya asosiasinya Pak Adwi Gunawan, yaitu AHKI, Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia. Sekarang ada 3 yang bermitra begitu. Tapi dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, hari ini tadi saya juga konsultasi lagi, hari ini perusahaan saya dimonitoring, disurvei, didatangi 3 petugas, kita sudah ngobrol tentang itu. Sekarang semuanya dipermudah begitu. Nah, jadi nanti bagi kabupaten yang belum menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, biasanya masih dalam bentuk STPT. STPT sekarang yang menerbitkan bukan Dinas Kesehatan Kabupaten lagi, tapi yang menerbitkan adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal satu pintu. Ya, itu nanti bisa dipermudah. Intinya Undang-Undang Cipta Kerja itu mempermudah perizinan, mempermudah UMKM, mempermudah masyarakat untuk berusaha untuk menghasilkan kegiatan ekonomi, memangkas birokrasi dan memungut pajak sebanyak-banyaknya. Jadi masalah perizinan itu dipermudah sekarang. Begitu. Nah, bagi yang sudah menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja, STPT sudah tidak dipakai lagi. Sekarang sudah pakai NIB, yaitu nomor induk berusaha. Nanti KLBI-nya judulnya hipnoterapi. Ini sebagai pengganti STPT. Bagi teman-teman yang dari tenaga kesehatan, dokter gigi, bidan, perawat, psikolog, psikiater, itu tidak perlu STPT, ya. Surat tanda pengobat tradisional, cukup menggunakan surat izin keprofesian masing-masing dari asosiasinya. Contohnya misalkan perawat, itu nanti ada semacam kalau nggak salah STR atau apa begitu dari asosiasinya, yaitu PPNI. Ya, kalau dokter nanti ID, bidan, IB dan seterusnya lah. Itu sudah diuji kompetensi mereka di sana untuk menyelenggarakan praktek pengobatan komplementer. Bahkan tidak hanya hipnoterapi saja, bisa akupuntur, bekam, dan seterusnya. Mereka sudah diuji di sana. Begitu. Nah, STPT ini bagi yang non-kesehatan atau non-nakes, ya, orang-orang awam seperti kita, seperti saya. Saya pegang STPT sudah sejak tahun 2012-2013, saya perpanjang 2 tahun sekali sampai sekarang. Kira-kira begitu. Nah, kemarin Mas Sigit kan ngomong ke saya itu, katanya nanti kita pakai asosiasi supranatural, Mas, ya. Itu pun diperbolehkan oleh Dinas Perizinan Penanaman Modal untuk praktek hipnoterapi.
Jadi nanti di daerah masing-masing mana yang terdekat. Boleh dengan asosiasi yang bermitra dengan Kemenkes, boleh dengan supranatural, atau boleh dengan asosiasi milik saya. Silakan nanti kita akomodir kalau memang mau menggunakan asosiasi saya. Begitu. Kita kasih pilihan aja lah, kita kasih kebebasan bagi para alumni kita agar mereka bisa membuka praktek dengan cepat. Gitu. Kira-kira begitu, Mas. Tambahkan, Pak. Mas Sigit tambahkan yang supranatural, Mas. Jadi begini teman-teman, saya ini kan anggota Batra Supranatural Nusantara. Nah, Batra Supranatural Nusantara itu adalah bentukan dari Dinkes Kota Semarang. Dulu sebelum ada PBI, sebelum ada asosiasi akupresiden dan sebagainya, itu kalau di Kota Semarang itu dulu dinaungi di bawah Batra Supranatural Nusantara karena itu bentukan Dinkes Kota Semarang. Nah, kemudian masing-masing ingin lepas diri membentuk PBI, membentuk asosiasi pijet dan sebagainya, itu masing-masing lalu mulai lepas. Nah, kalau kita di Batra Supranatural Nusantara itu memfasilitasi semua bidang keilmuan, kecuali akupuntur ya. Kalau akupuntur nggak bisa, itu harus spesifik banget ya. Itu harus ada asosiasi khusus. Jadi semua keilmuan kecuali akupuntur itu bisa kita naungi untuk izin prakteknya dengan nama Batra Supranatural Nusantara. Nah, kenapa kita pakai supranatural? Itu kita tidak dilatih menjadi dukun, tetapi supranatural dalam arti di sini itu kita menggunakan unsur doa. Jadi bukan dukun ya. Kalau Persatuan Paranormal itu ada asosiasi lain lagi namanya kalau nggak salah Persatuan Paranormal Indonesia atau apa itu loh. Pokoknya ada nama paranormalnya. Nah, kita Batra Supranatural Nusantara itu bisa juga menjembatani teman-teman yang mengurus Rekom STPT. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi bahwa saya sudah diskusi dengan Pak Vika, bagi mahasiswa yang mengikuti program BHT Bachelor in Hypnotherapy, ini kita ada tawaran sangat menarik. Yang pertama, saya ini sekarang dipercaya untuk seleksi orang yang mau magang kerja di bidang digital marketing. Jadi bagi mahasiswa yang ikut program BHT, silakan kirim utusannya untuk bisa magang kerja di perusahaan punya teman kami. Itu ada program digital marketing, entah dia mau sanggup magang 1 bulan, 2 bulan, atau nanti mau menjadi karyawan kontrak 6 bulan, itu tergantung prestasinya. Selama magang kerja nanti diberikan makan dan transport itu minimal, dan ada bonus tambahan bagi yang berprestasi. Nah, ilmu digital marketing tentunya akan sangat membantu para praktisi hipnoterapi, khususnya mahasiswa BHT ini. Yang kedua, karena saat ini saya diajak kerjasama oleh timnya OKOC, salah satu trainernya OKOC, yaitu untuk membentuk home spa. Jadi ini saya sedang merencanakan untuk membentuk perwakilan event organizer home spa di 34 provinsi. Nah, saya akan bekerja sama dengan mahasiswa BHT untuk program ini, sehingga ada tambahan income masuk. Jadi, dalam tanda kutip, kita tidak hanya membayar uang SPP saja, tetapi kita berikan peluang-peluang sehingga kita memiliki income tambahan. Kemudian yang menarik lagi, kita juga ada kerjasama dengan Pak Vika dalam hal risetnya ya. Risetnya itu kita menggunakan teknologi terkini buatan Jerman, namanya Aura Video Station, tetapi ini beda dengan yang tipe lama. Kita mobile Aura Video Station, jadi ini berbasis smartphone. Bahkan untuk di printnya pun bisa memakai koneksi Bluetooth seperti itu ya, print jarak jauh seperti itu. Nah, ini penemunya adalah seorang PhD juga. Nah, nanti mahasiswa yang ikut program BHT, kita akan benar-benar based on riset. Salah satunya pakai software Aura Video Station. Nanti kalau saya sudah beli ya kita akan pakai voice analysis. Voice analysis kita ini bahkan di atas standarnya yang beredar di pasaran. Ini saya sebut bukan saya afiliasi ke salah satu negara ya. Bahkan voice analysis kita juga
diminta untuk mensupervisi yang buatan Israel. Padahal yang buatan Israel lebih mahal, tapi kita lebih detail, lebih lengkap lagi, dan sama-sama buatan India juga. Kemudian kita nanti akan menggandeng di dalam risetnya itu hasil lab, kemudian ada uji psikologis dari psikiater ataupun psikolog klinis, sehingga riset kita ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik itu secara keilmuan psikologi ataupun secara artificial intelligence seperti itu. Jadi itu Pak, tambahan dari saya. Mas, itu manfaatnya untuk apa, Mas? Harganya berapa? Oh, yang Aura Video Station itu manfaatnya yaitu mengukur level energi dalam tubuh manusia. Jadi kalau di dalam keilmuan yang dulu itu ilmu-ilmu berbasis energi itu disebut pseudoscience. Kenapa disebut pseudoscience? Karena dasar risetnya nggak jelas. Nah, sekarang ini kita akan memasuki era pencerahan ya. Jadi ilmu-ilmu yang dianggap pseudoscience seperti Aura Video Station ini sekarang diriset secara ilmiah. Jadi manfaatnya yang pertama mengetahui level energi kita, yang kedua bisa mengecek kesehatan kita. Jadi kan kita tahu ada mind, body, soul, spiritual ya. Itu kalau menggunakan Aura Video Station itu bisa terdeteksi secara dini. Nah, itu nanti bisa kita bandingkan sebelum treatment hipnoterapi, level energinya seperti apa dilambangkan dengan warna 7 cakranya seperti apa, dan sesudah dilakukan proses hipnoterapi, itu nanti hasilnya bagaimana itu langsung bisa terlihat perbedaannya. Nah, kalau untuk harganya khusus mahasiswa BHT, kita beri harga khusus, yaitu kisaran, kalau dirupiahkan kisaran sekitar 15 juta. Tetapi kalau di luar mahasiswa BHT, karena ini nanti kita sudah fasilitasi untuk perizinan Alkes ya, di bawah perusahaannya Pak Vika, tentunya harganya lebih tinggi lagi daripada itu. Jadi kesempatan pertama ini memang kita berikan untuk mahasiswa BHT, supaya mendapatkan teknologi yang terkini dengan harga yang lebih murah dibandingkan atau kalau kita jual di pasaran. Itu sih Pak Vika. Oke. Tawarkan ke teman-teman, Mas. Barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan teman-teman, kita masih punya waktu setengah jam lagi kurang lebih, atau nanti lebih dikit ya, nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Oke, Mas Iim barangkali mau menanyakan. Halo? Kok pada diam semua ini? Pak Sultan, mana ini Pak Sultan? Ya, saya. Ayo Pak Sultan, silakan bertanya Pak. Boleh pakai bahasa Indonesia Pak, nanti kita translate ke bahasa Inggris. Silakan ajukan pertanyaan. Belum Pak kayaknya Pak, nanti. Belum. Masih nyimak, Pak. Mbak Debbie, barangkali ada pertanyaan. Mbak Debbie kan perawat nih. Ada yang mau ditanyain ya Mbak? Belum lulus, Bapak. Belum lulus. 2023 lulusnya. Oh, belum lulus. Sabar, terus berjuang. Kita doakan bersama-sama semoga waktunya yang 4 tahun bisa menjadi 3 tahun. Ini boleh saya tambah lagi Pak Vika? Gimana? Boleh saya tambah sedikit? Ya silakan Mas, ini kan acara nih jenengan ini. Saya kasih gambaran ya teman-teman, ada suatu institusi yang menyelenggarakan program hipnoterapi. Saat ini kalau tidak salah dia branding itu paling mahal se-Indonesia, itu harganya 70 juta loh. 70 juta, kalau tidak salah itu 100 juta pelajaran. Nah, kalau dibandingkan dengan punya kita yang 20 juta dan belajarnya selama 3 tahun, tentu kita sangat jauh lebih murah sekali. Kalau dalam hal kualitas ya tentu kita tidak meragukan lah kualitas apa, bahkan sudah sampai ke level international class. Jadi seperti itu Pak tambahan saya. Itu yang dimaksud punyanya Pak Dwi Gunawan ya? Iya betul Pak. Oke, barangkali di sini ada alumninya Pak Dwi Gunawan, boleh memberikan feedback, silakan. Nggak ada. Pak Solihun. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Pak Agung, Pak Budi.
Oke. Bisa tambahin sedikit lagi ya Pak Vika. Ya Mas, silakan Jadi tambahkan mungkin terus Mas. teman-teman ini kan apa ya, mungkin mikir ya, ini kuliah gelarnya internasional pakainya bahasa Inggris. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman, Pak Vika itu kan sudah menyelenggarakan kuliah internasional, tentunya dia juga memahami filosofi dari perkuliahan ini, karena ini sudah makanan dia sehari-hari, yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman mau ke internasional, itu kita sudah pernah ngadain kelas written translation. Jadi nanti teman-teman kalau mau jadi penulis, kita ada basic dan advanced written translation. Atau kalau teman-teman mau belajar conversation, saya juga sudah sediakan kelasnya. Bahkan kalau mau ke Mandarin, saya juga ada Jepang. Jadi kita memang benar-benar perlengkapi untuk go internasional. Saya baca dulu ada chat yang masuk. Oh, izin monitor. Silakan, ada pertanyaan lagi. Ayo teman-teman, saya minta untuk aktif memberikan kontribusi, pertanyaan, atau penyanggahan juga boleh. Itu Mas Sigit kalau mau dibantai, bantai saja. Nggak apa-apa. Mungkin saya tanya dulu teman-teman, 70 juta dan 20 juta lebih mahal mana? Itu saja jawab dulu. Silakan teman-teman. Pertanyaan saya pertama, 70 juta dan 20 juta lebih mahal mana? Pertanyaan kedua, ini kita launching loh ya, Aura Video Station made in Jerman. Saya hanya kerjasama dengan Pak Vika ini di Indonesia. Jadi saya tidak lepas ke orang lain, memang saya hanya kerjasama dengan Pak Vika melalui RHI. Jadi riset kita tidak kalah. Kalau di mana sana kita pakai EEG, atau pakai lain, kita pakainya Aura Video Station buatan Jerman dan foundernya pun seorang PhD. Jadi bukan alat abal-abal yang murahan, yang tidak based on riset gitu. Kelebihannya apa Mas? Itu alatnya Mas? Apa bisa mendeteksi kelebihannya gelombang itu otak manusia secara detail? Yang pertama itu mobile Pak, ataupun bisa dibawa kemana-mana ya? Ya, karena ini berbasis smartphone. Smartphone sekarang ini sedang ke teknologi Android, dan kedepannya sih saya dengar mau ke teknologi iPhone seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah Pak Vika bisa share di chat ya, ataupun nanti di grup ya, itu atau saya share juga. Jadi laporan itu kalau tidak salah sekitar 10 halaman atau lebih itu, jadi lebih detail. Karena ini adalah artificial intelligence. Kalau zaman dulu yang Aura Video Station itu penampilannya kan umum ya, ini lebih detail gitu. Jadi mirip kayak general check up, tetapi ini berbasis energi. Nah kalau ditanya general check up berbasis energi atau berbasis medis, itu teman-teman tergantung kepercayaan masing-masing. Tetapi kalau kita mengacu ke buku-buku ilmiah ya, ada buku namanya Tuhan dalam Gen Kita, ada buku juga Miracle of Cell Healing, ada buku juga Miracle of Enzym dan sebagainya. Jadi kalau tubuh kita sehat, dan energi juga sehat. Akan tetapi ketika kita sakit dan levelnya itu belum terbaca oleh alat-alat yang menggunakan mesin, itu bisa dibaca dengan alat yang berbasis energi, atau kalau orang memiliki kemampuan di bidang menganalisa energi dengan sixth sense-nya, dia bisa menganalisa sebelum keluar angkanya di alat-alat yang digunakan seperti itu di suatu tempat pemeriksaan tertentu. Ini ada itu alatnya, oke, alatnya bisa bikin orang trans gitu nggak Mas? Biar kita nggak capek-capek nginduksi klien kita gitu. Cukup ditempelin aja gini, terus nanti kita setting, kita set up, dia trans sendiri, dihilir sendiri sama komputer, selesai tinggal bayar. Kita tinggal nungguin aja, nggak usah ngomong gitu. Bisa nggak? Itu alatnya seperti ini Pak, ada gelang yang dipasang, kemudian ada smartphone Pak, ada software yang di-download di smartphone. Jadi deteksi dari smartphone, deteksi dari gelang dipasang itu terkoneksi ke smartphone, dan kalau di print terkoneksi ke printer. Jadi itu lebih kepada receiver daripada vibrasi gelombang otak dan vibrasi energi kita, Pak.
Oke, berarti lengkap ada gambarnya ya? Ada detail laporannya, Pak. Hasilnya sama kalau kita general check up. Nah, karena dulu saya kan dari dulu mainan alat-alat ya. Saya dulu pertama main pakai head acupuncture, kemudian pakai iridologi, saya belum pernah pakai tapi pernah lihat alatnya. Kemudian yang terkini itu QRME. Nah, kalau yang ini berbasisnya bukan lagi mesin tetapi artificial intelligence. Nah, kalau kita itu sering riset atau sering Google, itu sekarang beberapa kedokteran medis menggunakan artificial intelligence, bahkan menggunakan tenaga robotik untuk mendampingi kasus-kasus tertentu seperti itu. Jadi perkembangan artificial intelligence ini sangat pesat sekali. Pegang 3 company. Yang pertama India, yang kedua Rusia, yang ketiga Jerman. Nah, kebetulan yang Aura Video Station kita ini buatan Jerman. Ini nanti di Indonesia yang mendistribusikan Rumah Hipnotis Indonesia, Mas ya? Betul. Satu-satunya. Iya, ini saja. Many years giving interest appreciation. Oh. Kan masuk, Mas, tolong dibaca, Mas. Ya, jadi pertanyaannya itu tadi sudah dijawab dari hasil diskusi kita dengan Dr. Mentan. Kurikulum RHI itu dihargai setahun. Kita dapat potongan setahun untuk kuliah. Jadi kuliah yang semula 4 tahun itu kita diturunkan menjadi 3 tahun saja. Itu jawabannya, Pak. Ya. Untuk biayanya tadi 20 juta bisa sistem arisan. Kalau kita keberatan ya bisa sistem arisan. Misalnya satu grup ada berapa orang, itu komitmen ya. Bulan pertama siapa yang didukung, bulan kedua siapa yang didukung, sampai akhir itu yang didukung harus juga selesai seperti itu. Jadi tidak harus satu orang single factor, enggak. Karena ini sifatnya keluarga besar RHI. Ya mari kita komitmen, mari kita saling mempercayai, kita buat sistem arisan saja, patungan lah seperti itu. Mas, tadi yang untuk hipnoterapi selain dari RHI, dari negara mana saja, Mas? Oh, maksudnya Pak? Yang ikut mengajarkan ini. Oh, BHT ini? Nah, dari negara mana? Atau dari India mungkin? Oh, kalau di India, saya pernah tanya ke Dr. Menikan, hipnoterapi kurang ngetren, Pak, katanya. Ya, tadi kan dia bilang memang kurang terkenal gitu kan. Ya. Kalau di India itu yang terkenal itu 1 Ayurveda, 2 Unani, 3 Panchakarma dan banyak sebagainya sih, TCM dan sebagainya. Nah, kalau di India ini kurang terkenal. Nah, saya justru melihat pangsa pasarnya ini di Indonesia, Pak. Jadi kalau kita sudah ada degree internasional BHT, itu ya barangkali ke depan orang India belajarnya ke kita, Pak. Karena di sana kurang keren, kurang dihargai. Di sini kan dikembangkan sound riset seperti itu. Tetapi kalau alumni dari All Indian Paramedical Science Institute tadi disebutkan ada dari Arab Saudi, ada dari India, ada dari Amerika, dan banyak beberapa seperti itu. Oke, tadi kan kurikulum atau silabus dari RHI cuma dihargai 1 tahun. Betul. Nah, itu dibandingkan dengan silabusnya siapa? Jadi dari 4 tahun itu dipotong setahun, Pak. Nah, yang 3 tahun nanti isinya apa? Jadi secara materi di website itu memang bisa dibaca semua, Pak. Cuma tingkat masa studinya dihargai lebih cepat lagi sehingga 3 tahun lulus gitu. Oh gitu, ya. Nah, kalau materi semua diberikan, cuma masa studinya diperpendek jadi 3 tahun. Nah, masalahnya itu nanti di Indonesia bachelor ini nanti in hipnoterapi nanti diakui di kampus atau diakui di instansi-instansi pemerintah, BUMN atau swasta gitu. Menurut Mas Sigit gimana? Oh iya, jadi seperti penjelasan saya yang pertama, kalau kita tuh mengarah ke levelnya praktisi ya, mengarah ke levelnya praktisi, dan
tidak perlu repot-repot mengurus penyetaraan ijazah ataupun kita mendompleng prodi yang sudah ada. Jadi kalau kita levelnya praktisi, kita akan kembangkan justru yang internasional kelas, Pak. Jadi setelah kita memiliki degree internasional Bachelor in Hipnoterapi, justru kita akan mempromosikan ke luar negeri bagaimana mereka belajar ke kita karena kita sudah levelnya internasional. Nah, kalau bicara tentang praktek di suatu tempat kesehatan yang berbasis ini ya, Western Medical ya, itu tergantung. Seperti saya dulu, saya pernah praktek di klinik di Banda Aceh, saya diterima di situ. Meskipun itu semua dokter-dokter ya, saya berbasis sendiri yang komplementer. Itu saya diinterogasi habis-habisan sama seorang dokter spesialis tuh. Kamu lulusan mana? Berapa lama belajarnya? Keilmuanmu apa? Sudah based on research, dasar dari mana? Saya nggak banyak bicara lah, saya hanya saja. Ya, ada beberapa klinik kalau memang kita deal dengan ownernya ya kita bisa praktik di situ seperti itu. Karena ini lebih kepada kebijakan personal ya. Tetapi kalau untuk menembus klinik yang sudah formal, misalnya di satu fasilitas kesehatan, nah itu memang perlu perjuangan. Tetapi kalau kita kenal ownernya, ya nggak masalah kita praktek di situ. Kan ini hipnoterapi kan disebutnya sebagai ilmu pengobatan alternatif dan komplementer, jadi pelengkap gitu ya. Tidak menggantikan saran medis. Jadi sekali lagi, kita kalau sebagai praktisi alternatif dan komplementer, mohon dicatat, tidak boleh menggantikan saran medis, itu yang harus dicatat. Dan kita tidak boleh menyuruh berhenti makan obat, nanti kita kena somasi. Itu Pak penjelasannya. Oke, terima kasih Mas Sigit. Teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Suroso ini kayaknya sudah masuk tadi. Pak Suroso, biasanya banyak bertanya Pak Suroso. Monggo Pak Suroso, ajukan pertanyaan. Halo? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya sampaikan yang ini Mas ya, yang tadi pagi kamu kirim ini ya. J Pak. 11 apa ini namanya? Benefit keuntungan ya. Manfaat kalau bergabung dengan EBMCKS. Itu nama lembaganya panjang banget. All Indian Paramedic Science and Research. Ya. Yang pertama, maksudnya asisten dosen ini apa, Mas? Oh, ini Pak. Jadi kita berharap nantinya dari alumni BHT ini itu bisa menjadi asisten Pak VK di Oke, mohon ini yang mengeluarkan suara sedikit bisik, tolong dimatikan dulu. Halo? Ini suaranya siapa, ya? Kan bisa nonaktifkan, Pak. Saya mute aja ya. Oke. Oke, saya matikan semua. Suara saya masih terdengar, Bapak-bapak? Masih terdengar? Oke. Yang pertama, bisa menjadi asisten dosen untuk kelas internasional di bawah RHI di 34 provinsi. Ya, jadi Anda nanti alumni kelas ini, program ini bisa menjadi mewakili saya atau menggantikan saya ya. Seperti Pak Sol tadi itu kan pakar Ericksonian ya. Daripada semua saya ngajar kan saya capek ya, nanti kita bagi tugas. Mata kuliahnya kan banyak banget ya. Tadi sudah di-share Mas silabus dari RHI Mas ke sini. Sampun Pak, sampun. Oke, tapi teman-teman belum tahu ya silabusnya kayak apa ya? Halo? Oh ya, ini saya mute semua ya. Oke, nanti saya tunjukkan silabus dari RHI kelas internasionalnya. Sebenarnya untuk silabus itu, saya kalau mau bikin 5 tahun pun bisa. Jadi silabusnya tadi banyak yang saya potong, Mas.
Karena kalau terlalu banyak itu nanti prakteknya mungkin bisa seumur hidup, nggak selesai-selesai. Nanti gelarnya bukan PhD lagi, tapi super PhD di atasnya profesor nanti. Makanya jenengan tadi minta, Pak Fika mana silabusnya? Saya itu mikir ini bagian mana yang harus saya potong gitu, saya buang gitu. Jadi saya ambil yang poin-poinnya saja, yang penting digunakan secara secara fundamental untuk bisa mengaplikasikan hipnoterapi di kelas internasional begitu. Karena banyak yang saya buang. Jadi tadi Mr. Maniken kalau menghargai silabus saya cuma 1 tahun, semestinya Mas Sigit tadi ngomong ke saya, Pak kalau bisa silabusnya dibanyakin gitu. Nah, nanti itu dihargai 10 tahun, Mas. Oke, yang kedua, saya baca ya. Klinik Sehat Holistik Internasional di bawah RHI di 34 provinsi berbasis self-healing, berbasis energi, didukung functional medicine, dalam tanda kurung anatomi, psikologi, psikologi, clinical study, basic, dan diagnosa, TCM, herbal TCM, Tuina Chosen. Mas nanti jelaskan ya, Tuina Chosen ini apa ini? Teknik pengobatan apa ini? Ya, dry cupping dan moxibustion, acupressure, introduction healthy eating, Rising Healthy Kids, Dr. Hasan Healthy Nutrition, Guasha, Agutouch, Point Gold, 100 ya. Cara berjalan alami, meditasi, dan orhiba. Perpaduan keilmuan barat dan timur. Tolong Mas jelasin Mas, itu ilmu apa aja Mas? Itu beberapa saya nggak kenal itu. Baik, yang secara singkat aja ya. Jadi Ya. harapan kita adalah kenapa kita tuh naik level degree internasional itu karena kita mau mempersiapkan rumah sehat yang skalanya internasional. Kenapa saya bilang internasional? Bukan berarti lalu rumah sehatnya tuh sekian hektar, perlengkapannya canggih-canggih enggak, tetapi keilmuannya ini memang berasal dan diakui secara internasional. Seperti hipnoterapi kan internasional. Kemudian Tuina Chosen itu adalah Tuina itu kan menekan di titik-titik tertentu ya, ada teknik menekan, ada teknik rotasi, ada beberapa teknik lah. Itu menggunakan 4 alat dari logam, itu Tuina Chosen, tetapi menggunakan anamnesa atau diagnosanya menggunakan TCM. Jadi itu Tuina Chosen seperti itu. Kalau cupping itu top ya, kita nanti mainnya di kop kering aja, dry cupping supaya Mas, kita TCM Mas, TCM apa itu Mas? TCM itu traditional Chinese medicine, Pak. Ya, kan Jadi teman-teman banyak yang nggak tahu TCM. Oh iya, apa? Kan basisnya hipnoterapi semua ini. Jadi kebetulan saya ini kan event organizer, basic traditional Chinese medicine, kemudian ini ada lagi diagnose traditional Chinese medicine dan herbal traditional Chinese medicine level 1, 2, 3. Kemudian kan saya ikut juga kelasnya Tabib Hasan, tuh ada beberapa kelas yang intinya itu berbasis nutrisi lah, karena kan dia seorang dokter umum, kemudian mempelajari komplementer juga, dan TCM dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi Jenesen Agutouch, ini baru mau saya launching di Indonesia. Ini sudah saya konfirmasikan ke instruktur saya, bahwa ini bermanfaat, Pak. Jadi ini ada yang terkini itu tenaganya 1000 Gauss satuan medan magnet. Jadi itu sangat bermanfaat. Kalau kita kuliah akupuntur kan kita kuliahnya harus 3 tahun. Nah, dengan alat ini kita bisa substitusi jarum akupuntur. Jadi alatnya cukup ditempelkan ke satu titik yang ada gambarnya di situ. Nanti sekitar 1 menit lah, itu dampaknya ketika dia di scan panas gitu ya, scan panas tubuh, itu memang ada dampaknya menembus perifer kulit seperti itu, dan ada dampak untuk healing. Nah, dari semuanya itu ringkasannya yaitu karena kita belajar hipnoterapi, maka klinik kita nantinya adalah berbasis self healing yang berbasis energi tubuh. Nah, energi tubuh itu macam-macam, dari penapasan, dari makanan, minuman, olahraga sehat, terapi sehat, dan sebagainya. Kalau RBA itu rahasia berjalan alami, ini unik sekali, asli penemuan Indonesia dan sudah tersebar di hampir sekian puluh negara. Nah, ini kita akan partner kalau memang
nanti mahasiswa di BHT ya. Ada juga Orhiba, saya dulu praktisi Orhiba. Ini juga asli Indonesia dan sudah bahkan kita presentasinya sampai ke Rusia. Jadi beberapa keilmuan unik Nusantara dan internasional kita mix untuk kita aplikasikan ke klinik. Bahkan itu saya lompat ya Pak Vika. Ya. Bahkan bagi mahasiswa BHT itu keuntungannya apa? Saya ini sudah diskusi dengan seorang dokter yang berpengalaman menangani autis, namanya Dr. Rudi Sutadi SPA, SPDI. Dia juga spesialis autism sudah puluhan tahun. Nanti kita bekerjasama dengan RHI untuk mengutus dari mahasiswa BHT ini ataupun dari orang yang diutus lah ya, pokoknya yang berkaitan dengan mahasiswa BHT yang mau buka klinik untuk di sana magang selama 1 tahun mempelajari khusus autis. Ini tekniknya yaitu teknik ABA tetapi asli Indonesia. Maksudnya asli Indonesia itu versi Indonesia. Jadi versi internasional yang sudah dikonversikan ke dalam konteks budaya lokal. Hasil riset pula. Ini nanti kita akan kirim orang ke sana melalui RHI apabila Anda terdaftar sebagai mahasiswa BHT. Itu Pak. Oke. Yang ketiga, ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sigit, yaitu berhak mengirimkan utusan untuk studi autism 1 tahun bersama pakarnya, dokter spesialis anak dan spesialis PDI. Itu spesialis apa, Mas? SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, Pak. Oh, sarjana pendidikan Islam. Saya kira dokter tadi. Ya, dia dokter umum, dokter spesialis anak, sarjana pendidikan Islam sekaligus belajar autis sudah puluhan tahun Pak di luar negeri. Oke, praktisi autism puluhan tahun, metode ABA Indonesia di bawah RHI ya, di bawah Rumah Hipnotis Indonesia. Ingat, program seperti ini satu-satunya hanya di RHI. Nomor 4 yaitu gratis menulis buku hipnoterapi based on research by Askia Publishing. Jadi teman-teman nanti bisa nulis buku diterbitkan oleh penerbit Askia Publishing, Mas ya? Betul. Ini gratis maksudnya gimana, Mas? Ya, gratis itu saya fasilitasi penerbitan 1 buku antologi Pak dari kumpulan penulis, di mana penulisnya ini mahasiswa BHT, kita akan nulis di situ based on research. Selama ini kan orang nulis buku based on testimoni, kita next level lah based on research seperti itu. Untuk pembagian royaltinya berapa, Mas? Ini yang penting biar orang teman-teman itu semangat nulis buku gitu loh. Berapa? Kasih berapa? Saya subsidi penulisannya aja, pembagian royalti saya serahkan ke Pak Fikal. Kalau diserahkan ke saya itu nggak tegaan gitu loh. Mau kasih sedikit, nggak tega, wajahnya melas gitu kan. Mau tak kasih semua, saya juga butuh gitu. Serba salah. Ya, nanti kita bicarakan lagi ya. Yang jelas nanti fee-nya lebih gede daripada fee saya. Ya, teman-teman, khusus untuk alumni RHI, kalau mau nulis buku tentang hipnoterapi, nggak usah mikir gimana caranya untuk memproduksi sebanyak-banyaknya, nggak usah mikir bagaimana untuk penjualnya. Itu urusan saya dan Mas Sigit. Pokoknya nanti setiap bulan tahu-tahu ada royalti masuk gitu ya. Oke, Mas? Ya. Oke, saya dikasih sedikit nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting teman-teman itu mau maju, punya semangat untuk mau menulis buku. Itu penting banget. Ya. Yang berikutnya, subsidi 10 juta untuk menulis jurnal Scopus Internasional, minimal 10 mahasiswa. Bisa dijelasin nggak, Mas, ini? 10 mahasiswa ini bagaimana nih? Dipilih yang peringkatnya tertinggi atau gimana? Saya jelaskan dulu ya. Yang pertama jelaskan bahwa Pak Vika sudah saya masukkan grup Scopus Yogyakarta, karena itu yang mentraining kan Rumah Scopus Yogyakarta. Nah, kalau kita tuh mau level internasional, tentunya kita nulisnya di Scopus dong, masa kita nulis di jurnal lokal. Nah, Scopus International Journal itu adalah jurnal yang diakui secara internasional. Saya sudah pernah tanya, Pak, kalau nulis tentang komplementer, biayanya berapa? Dia pernah bilang biayanya kisarannya ya sekitar 17 juta. Nah, ini saya pribadi dari uang saya loh ya, saya akan donasi 10 juta. Yang 7 juta silakan ditanggung teman-teman yang riset. Seperti itu, Pak. Tapi syaratnya 10 mahasiswa. Jadi bayarnya berapa nanti? Tinggal 7 juta gitu atau gimana? Ya kurang lebih lah Pak, kurang lebih 7 jutaan. Karena Kita disubsidi. renteng. Oke, karena kita subsidi 10 juta ya.
Nggak main-main lah itu. 10 orang, 10 juta. Berarti berapa? 100 juta, Mas ya? Atau 10 Itu juta untuk 10 orang? maksudnya 17 juta tuh misalnya mahasiswanya 10, ya yang 7 juta dibagi 10 mahasiswa itu, Pak. Oh, gitu. Ya, Kan riset berarti, kelompok itu, Pak. berarti kita ngeluarin cuma 10 juta aja ya? Iya. Oke, kita subsidi itu teman-teman ya. Silahkan, nanti trainer-trainer itu saya tantang untuk nulis buku. Ya, jangan bisanya cuma bisa ngisi kelas saja, pamer sertifikat, pamer rekening, pamer buku juga, saya tunggu. Berikutnya, berhak membeli Aura Video Station made in Jerman, RHI, Rumah Hipnotis Indonesia berbasis smartphone. Yang tadi dijelaskan ya Mas ya? Betul. Harganya tadi berapa? 15 juta? Harganya kalau untuk mahasiswa BHT 15, tetapi nanti kalau perusahaan Pak Vika sudah ngeluarin izin edar Alkes, tentunya lebih mahal lagi, Pak. Ya. Ini khusus mahasiswa BHT saja, kita kasih harga khusus lah. Oke. Jadi nanti kalau sudah ada stempelnya RHI, lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi, Pak. Ya. Izinnya Kalau 17 juta. Soalnya. ya nanti kalau belinya lewat dalam 15 juta ya untuk alumni RHI atau untuk mahasiswa BHT ya. Oke. Kemudian berikutnya ketujuh, riset menggunakan Aura Video Station Voice Analysis EEG di rumah sakit, cek laboratorium Semarang dengan IBL, psikotes dengan psikolog klinis dan psikiater. IBL itu apa, Mas? Jadi ini saya terangkan sebentar ya. Ya. Salah satu tokoh psikolog, salah satu tokoh instruktur hipnoterapi, kenapa dikenal? Karena brandingnya itu hipnoterapi klinis seperti itu. Nah, saya dalam tanda kutip tuh jadi terpacu gitu loh. Ngapain kita juga bisa kok pakai uji klinis? Kita pakai aja alatnya psikiater, kita pakai aja alatnya psikolog klinis, dimasukkan untuk menguji hasil riset kita. Jadi IBL itu salah satu lab di Semarang, itu yang mendatangi pasien, Pak. Jadi menarik banget nanti kalau kita kerjasama dengan lab manapun ya, nanti bisa inilah, misalnya hari ini cek lab, kemudian setelah hipnoterapi beberapa kali, coba dicek lab, ada perubahan tidak? Biasanya kalau filosofi saya tuh penyakit itu asalnya dua. Yang pertama pikiran, yang kedua usus. Nah, kalau pikiran diperbaiki, dan kita juga ada perbaikan ini ya, pola makan dan sebagainya, biasanya hasil labnya itu setelah sekian minggu atau sekian bulan itu membaik. Nah, kan kita akan uji coba nih di hipno, perbaikan pikirannya, perbaikan pola hidupnya, diinduksi, pokoknya di treatment, disugesti lah. Dia bisa keluar dari zona nyamannya yang buruk, itu cek lab, hasilnya harusnya lebih baik. Seperti itu, Pak. Itu nanti gratis atau membayar, Mas? Ya, itu tentunya membayar, Pak, karena itu kan cek lab ya. Boleh tahu biayanya berapa, Mas? Kemarin cek saya beberapa bulan yang lalu ya, sebelum COVID itu cek lab teman saya itu lengkap itu sampai 1,5, Pak. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya yaitu yang ke-8. Website gratis bisa digunakan untuk semua mahasiswa dan alumni BHT. Ini nanti yang bikin websitenya siapa, Mas? Jadi begini, Pak, nanti saya akan sediakan website, tetapi bukan seperti punyanya Pak itu ya. Kalau Pak itu yang di sana kan itu mewah banget. Jadi kita akan buatkan website sederhana terkoneksi dengan YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, kemudian WhatsApp, kemudian ada satu lagi aplikasi TAWK itulah. Itu kayak kita model chat nanti masuk ke email gitu ya. Nah, itu yang buatkan saya, Pak. Itu model website sederhana, pokoknya bisa terkoneksi medsos seperti itu. Gratis ya? Ya, saya buatkan, Pak. Oke, itu teman-teman yang mau pengen punya website gratis, masuk jadi mahasiswa, apa tadi? Bachelor in Hipnoterapi ya. Yang berikutnya, berhak mengirimkan utusan untuk magang kerja digital marketing, syarat dan ketentuan, pekerja keras, loyalitas, gratis, dapat uang transport di area Semarang, makan, dan bonus prestasi. Apa Mas ini maksudnya, Mas?
saat ini saya dipercaya oleh perusahaan teman saya namanya Internet Solution. Dia punya kantor di Semarang. Saya dipercaya untuk rekrut alumni SMA dan SMK yang mau magang kerja. Lah terserah dia mau magang kerja sebulan atau 3 bulan. Kalau prestasinya bagus tentu akan di-hire menjadi 6 bulan. Nah, keuntungannya yaitu kita sebagai terapis seringkali lemah di bidang digital marketing. Kita tidak bisa memaksimalkan potensi kita di bidang penetrasi pasar, karena sekarang ini memanfaatkan digital marketing, apalagi saya termasuk generasi X, paling saya promosi di grup Facebook, melalui Instagram Story, padahal namanya digital marketing tuh ilmunya banyak banget, ada copywriting, ada pakai AdSense, ada pakai organik. Nah itu kita ajarkan gratis bagi mahasiswa BHT yang mau kirim utusan silahkan nanti magang kerja sehingga karirnya sebagai praktisi hipno tuh disupport gitu. Kalau ada ya kirim utusan magang kerja kan otomatis dia punya tim digital marketing kelak ke depannya setelah selesai magang itu. Gitu, Pak. Oke. Yang ke-10, kesempatan IO atau event organizer home spa di 34 provinsi dan fasilitas perizinannya di bawah Kementerian Pariwisata program OKOC. Jadi nanti kita boleh buka spa gitu atau gimana aja, Mas? Jadi saya terangkan sebentar. Saat ini saya dekat dengan salah satu trainer dari program OKOC Kementerian Pariwisata. Nah, dia akan memberikan training spa sekaligus membantu teman-teman menguruskan perizinannya. Perizinannya nanti di bawah programnya Kementerian Pariwisata. Jadi ini pakai Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan saat ini untuk produk UMKM dipermudah di dalam mengurus PT secara personal dan BPOM itu dipermudah dengan syarat-syarat, dengan adanya syarat-syarat ya, misalnya tidak mungkin kita rumahnya seperti kandang ayam BPOM izinnya muncul, nggak mungkin, tapi izinnya itu dipermudah karena memang sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja dan pemerintah mau mengurangi angka pengangguran. Nah, kita akan dilengkapi dengan keilmuan, skill and knowledge, serta perizinan, bahkan sampai perizinan BPOM seperti itu, Pak, di backup. Yang terakhir, tersedia penyetaraan ijazah luar negeri bagi yang berminat. Bisa diterangin, Mas? Ya, seperti yang saya terangkan tadi, kalau yang mindsetnya itu akademisi, wah ini saya harus diterima dong di lokal negara Indonesia, ya pakai aja nanti program penyetaraan ijazah. Jadi nanti dokumen dari All Indian Paramedical Science and Research itu dikirimkan semua, ada law of acceptance, ada legal standing, kemudian ada sertifikat, ada sebagainya, itu dikirimkan semua untuk bisa diakui pemerintah programnya, yaitu program penyetaraan ijazah. Jadi ijazah dari luar negeri dimasukkan ke programnya Kemenristek melalui program penyetaraan ijazah. Seperti itu, Pak. Itu setara dengan S1 ya, sarjana di bidang hipnoterapi. Di Indonesia ini kan degree-nya tuh kok ada D3, ada D4, ada S1, Pak. Saya belum tahu ini masuknya mana. Masuk D4 atau S1 saya belum tahu. Yang jelas itu nanti masuknya formal ya? Iya, Indonesia. penyetaraan ijazah. Ya, kalau sudah disetarakan berarti sudah formal, bukan kurs lagi ya, bukan kursus lagi ya. Oke. Tapi kebijakannya saya belum mempelajari, yang jelas saya sudah share ke Pak Vika, ada diagram alurnya, ada websitenya tentang penyetaraan ijazah, nanti bisa kita share juga di grup. Oke. Oke, terima kasih Mas Sigit atas penjelasannya. Teman-teman, saya minta aktif untuk bertanya. Kalau malu tampil di video boleh lewat teks ya, seperti Pak Solihun, silakan. Boleh di grup WA juga, Pak, nanti. Oh ya, boleh mengajukan pertanyaan di grup WA nanti. Kalau saya tidak bisa menjawab, nanti saya tanyakan ke Mas Sigit. Kalau Mas Sigit nggak bisa jawab, nanti ditanyakan sama Mr. Meniken. Oh ya, ini ada yang tanya, Pak. Saya mau tanya ke Dr. Halo, Dr. Meniken. He is leaving. Jadi ada yang tanya, apa syaratnya menjadi mahasiswa? Ya, syaratnya menjadi mahasiswa adalah yang pertama, punya paspor, karena kan ini degree internasional nggak bisa kita dapat pakai KTP, jadi buatlah paspor. Yang kedua, ada sertifikat dari pendidikan kita yang
serelevan, sejenis ini. Jadi ya silakan nanti disertakan paspor, sertifikat, ngisi formulir dari Sertifikatnya dari RHI Mas ya? ya dari RHI. Pokoknya nanti ada ini juga lah, ada surat pengantar dari RHI lah bahwa ini adalah benar-benar resmi alumni RHI gitu. Nanti saya buatkan rekomendasi. Jadi Gratis ya. syaratnya bayar. yang penting ada paspor, sertifikat, isi formulir seperti itu. Formulirnya nanti bisa diisi secara online. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman. Ini mumpung Mr. Manikan masih stay tune bersama kita. Ayo, saya harapkan teman-teman. Ini saya buka ya. Ya lupa, ini tadi kan saya matikan ini tadi ya. Saya buka ya. Apa namanya? Oke, silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Sudah saya buka. Mikrofonnya sudah saya buka. Mas William dari Bali. Silakan ajukan pertanyaan. Oke, nggak ada pertanyaan. Gimana Mas? Ini sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, kalau tidak ada saya kasih induksi di alam bawah sadar lah, mengikuti Pak Wika. Jadi saya tegaskan lagi bahwa yang pertama, biaya kita 20 juta selama 3 tahun tentu lebih murah dibandingkan kursus yang seharga 70 juta ada di suatu tempat, itu tentu kita lebih murah. Yang kedua, secara profesionalitas saya percaya bahwa Pak Vika Setiono tentu seorang yang menekuni profesi sebagai hipnoterapis, sekaligus dia juga profesional, karena profesional itu sertifikasi dia dari dalam dan luar negeri. Prinsip hidup dia adalah pembelajaran seumur hidup, jadi ilmunya tidak akan mandek, bahkan sering upgrade teruslah seumur hidup seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau di tempat lain di branding itu hipnoterapi klinis atau hipnoterapi berbasis klinis itu kan identik dengan medis barat ya. Ya kita juga sama, ini kan kita based on riset, jadi kita nggak main-main di sini hanya sebatas praktisi biasa, tetapi kita memang mengedepankan based on research. Jadi data-data risetnya bisa kita pertanggungjawabkan secara alat-alat tes yang dimiliki psikolog klinis, alat tes yang dimiliki psikiater, ataupun secara artificial intelligence, ataupun secara cek laboratorium, kita ada pertanggungjawaban moral seperti itu. Kemudian ya kalau soal biaya itu sudah saya tekankan lagi, karena ini bersifat kekeluargaan ya, mari kita bisa patungan gandeng renten seperti itu, dengan syarat kalau sudah komitmen ya dari awal sampai akhir jangan ada yang protol gitu. Ya komitmennya kalau orang 10 ya 10 itu dari awal sampai akhir itu harus lulus semua, harus ikut semua seperti itu, harus saling support satu dengan yang lain. Itu sih Pak closing dari saya. Dijamin pasti lulus nggak Mas? Jadi mahasiswa bachelor ini terapi ini? Ya adanya mentor Pak Vika dijamin pasti lulus lah. Oke, minta statement terakhir, closing statement from Mr. Manikan. Halo Dr. Manikan. Mic-nya mati, Mas. Oh, dihidupkan bisa, Pak? Sebentar. Nah, ini dia sedang respon. Oke, halo Dr. Manikan. Halo, Mr. Manikan. Yes, sir, tell me. Please give closing statement to us. Sir, just I want to say about the hypnotherapy. Just I want to give some information that this therapy is licensing in some countries also, in USA, except some states there is no regularity for the licensing, but
they are permitting the work in USA also, Australia also, and UK also. So this is it is a growing subject among the people. In the coming stage, it will be huge demand. So in the finally, I am telling you, you should be concentrate on this subject also. So this is a very really successful subject, and its success rate is 93%. So 3%? 93%. About what? Is success rate of the hypnotherapy. Oh, success rate. Yes, sir. Success rate. Keberhasilan rata-rata. Oke. So I wish to one who involved in this subject. Anytime I will cooperate. I will give you some more information regarding this hypnotherapy, and I wish to good luck. Oke. Okay, thank you. Okay, sir. Thank you. Bye. Oke, thank you, Mr. Manikan. Yes. Oke, Mas Sigit, sudah ada lagi mau disampaikan? Kalau enggak, kita Ya. tutup. Last comment dari Pak Vika penutup. Silakan, Pak. Wah. Oke, untuk teman-teman semuanya, saya sebagai boleh dikatakan orang yang sudah cukup tua di bidang ini ya, kurang lebih. Saya dari 2004 sampai sekarang ya, hampir 18-19 tahunan gitu ya. Ingin membawa hipnoterapi ini ke ranah yang lebih serius ya. Kalau teman-teman ingin bilang serius ya, nggak cukup dengan Kemendikbud, nggak cukup dengan Kemenkes, BNSP begitu. Soalnya di Indonesia sendiri belum ada legal standing undang-undang yang khusus menaungi hipnosis dan hipnoterapi seperti di Amerika gitu. Itu mereka sudah punya undang-undangnya sendiri sejak tahun 1959 begitu. Kita belum. Hipnosis hipnoterapi masih menginduk ke Permenkes ya, dan itu pun masuk dalam Batra dan sebagainya begitu. Itu bukan undang-undang hipnosis hipnoterapi, itu undang-undang Batra gitu, pengobatan komplementer, dan kita dipaksa masuk ke situ. Dan anehnya di Indonesia dipaksa juga untuk menjadi sebuah profesi legal dan profesional begitu. Padahal belum bisa selagi cara belajarnya masih melalui kursus sehari 2 hari, paling mentok 10 hari ya. Kalau ingin profesional memang harus seperti ini, 3 tahun, 4 tahun itu baru profesional. Ya, saya sudah siapkan kurikulum hipnoterapi yang sangat serius ya. Jadi teman-teman yang belajar hipnoterapi di RHI itu masih standar aja ya. Itu saya buatkan yang sangat serius, yang betul-betul kompleks, betul-betul rumit ya. Jadi ini sebuah tantangan jika Anda ingin menjadikan hipnoterapi sebuah profesi. Berarti ini harus masuk ke dalam ranah institusi akademik. Kira-kira seperti itu. Silakan yang berminat nanti ajukan pertanyaan jika masih ada yang bingung, nanti kita bantu semaksimal mungkin ya. Dan untuk Mas Sigit nanti tolong segera diurus ya, masalah perizinan dan sebagainya ya. Ke mana ini, Dirjen Dikti ya. Untuk perizinan yaitu Pak, kita ada 2 option seperti yang saya diskusikan dengan teman saya. Yang pertama, kalau jenengan itu ada personal approach ke salah satu perguruan tinggi, itu kemungkinan bisa nginduknya ke psikologi. Oh iya, atau tadi udah sampaikan. Filsafat. Ya, yang dekat sih psikologi ya. Kalau filsafat nanti terlalu banyak lah ininya jelimet ke psikologi. Cuma konsekuensinya kita banyak belajar mata kuliah psikologi dan hipnoterapinya nanti kecil itu. Ya, saya paham itu. Atau yang kedua kalau mau ya penyetaraan ijazah internasional itu. Oke, jadi yang paling memungkinkan adalah penyetaraan ijazah ya. Jadi nanti volume belajar kita betul-betul intens untuk satu bidang saja, yaitu hipnosis dan hipnoterapi. Kita nggak perlu belajar filsafat, nggak perlu belajar psikologi klinis, psikologi perkembangan,
dan seterusnya ya. Mungkin itu bacaan di luar kurikulum mungkin. Begitu aja Mas ya. Jadi yang Ya. betul-betul fokus nanti kita hanya belajar hipnosis dan hipnoterapi yang lebih kompleks begitu. Yang lebih rumit ya, lebih profesional lagi. Waktunya 3 tahun Mas ya. Ya, waktunya 3 tahun. Bahkan setelah lulus dari BHT ini, saya sudah prepare program dari CCU itu ada namanya MSc in Mental Health. Kalau kita ke depan mau buka klinik ya, tentunya kita harus belajar juga tentang kesehatan mental seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang non medis, non nakes, nggak usah bingung nanti bagaimana ngurus izin prakteknya ya. Kita support semua. Mau pakai asosiasi saya silakan, mau pakai asosiasinya Mas Sigit yang supranatural silakan, atau mau gabung ke asosiasi lain yang sudah bermitra dengan Kementerian Kesehatan juga silakan. Semuanya pasti terbit izin prakteknya. Kira-kira begitu. Terima Ada kasih. juga pakai magang kerja, Pak. Kalau jenengan Mana? bisa fasilitasi surat magang kerja juga itu diperhitungkan. Oh ya, boleh. Silakan. Jadi nanti pilih boleh magang kerja di anggota RHI ya atau ke trainer RHI yang mungkin para trainer kan sibuk mengajar kan. Mungkin kliniknya nggak ada yang ngurus, silakan nanti magang ke sana. Setelah beberapa bulan atau minimal 1 tahun nanti tak kasih surat keterangan bahwa Anda benar-benar sudah praktik magang di klinik tersebut. Kan kemarin juga saya bahas kan, sebenarnya tanpa surat rekomendasi asosiasi pun bisa. Betul. Cukup minta surat keterangan dari senior ya Betul. yang menyatakan bahwa dia sudah ikut magang di tempatnya. Itu, tapi banyak nggak percaya. Mereka pikir harus pakai asosiasi yang bermitra dengan Kemenkes. Tidak harus. Begitu ya teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup saja. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ini nanti saya kompilasi, saya upload di YouTube. Teman-teman bisa putar ulang di grup atau di Facebook saya nanti. Terima kasih Mas Sigit atas kerjasamanya. Semoga nanti cepat terrealisasi dan hipnoterapi semakin cepat diterima dalam dunia research maupun akademik. Iya. Begitu? Terima Ya, Pak. kasih, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum Selamat malam, Pak warahmatullahi Fikar. wabarakatuh. Salam. Dan